Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan hidayahnya serta taufiknya, dalam kesempatan kita yang lalu telah kita kaji mengenai golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Juga telah kita terangkan mengenai cara pembagian zakat. Seperti yang kita bahas dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya golongan yang berhak untuk menerima zakat adalah 8 golongan yang telah diatur dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Golongan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Qur'an, yang pertama adalah al-fuqara. Yang kedua adalah miskin, orang miskin. Yang ketiga adalah amil. Yang keempat adalah mu'allaf. Yang kelima adalah orang yang berhutang, orang budak. Yang kelima adalah orang yang berhutang. Yang ketujuh, yang keenam adalah orang yang berhutang. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, orang yang berjuang, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam bepergian. Dan alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan siapa itu yang namanya fakir dan siapa itu yang namanya miskin. Semuanya telah kita bahas dalam kajian kita yang lalu. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas syarat-syarat orang yang berhak untuk kita kasih zakat. Memang orang yang berhak untuk kita kasih zakat adalah 8 golongan tersebut. Cuma orang ini harus memenuhi beberapa syarat. Kalau syarat tersebut terpenuhi, maka boleh kita mengasih mereka zakat. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita kasih zakat. Syarat-syarat ini telah diterangkan oleh Imam Abi Suja. Dalam hal ini beliau berkata, wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. 5 golongan yang tidak boleh kita kasih zakat. Al-ghaniyyu bimalin aw kasbin, wal 'abdu wa banu Hashim wa banu Muttalib, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu, wal kafiru. Jadi syarat yang pertama untuk orang yang berhak untuk kita kasih zakat dari 8 golongan tersebut, yang pertama, orang tersebut harus orang yang beragama Islam. Maka tidak boleh kita memberikan zakat kita kepada orang selain orang Islam. Hal tersebut sebagaimana bisa kita fahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ud'uhum, ya, bersabda kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika Sayyidina Mu'ad diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah ke negeri Yaman. Sebelum berangkat, sahabat Mu'ad ini diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa nasihat dan beberapa wejangan, termasuk nasihat dan wejangan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad. Beliau bersabda,
ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa inni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Wahai Mu'ad, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati terhadap apa yang kamu serukan, fa'limhum, maka beritahu mereka, anallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, zakat ini diambil dari orang-orang kaya, dari orang Islam. Faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari orang-orang muslim tersebut. Maka dari sabda ini, tu'khadhu min aghniyaihim, bahwasanya zakat itu diambil dari orang-orang kaya, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fakir miskin dari orang-orang Islam. Maka bisa kita fahami bahwasanya zakat itu tidak diambil kecuali dari orang kaya dan tidak dikasihkan kecuali kepada orang yang membutuhkan. Maka bisa kita ambil kesimpulan, orang yang tidak Islam tidak berhak untuk kita kasih zakat, sebagaimana orang yang bukan Islam tidak wajib untuk membayar zakat. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang berhak untuk kita kasih zakat adalah orang yang tidak mampu untuk bekerja. Jika kita mendapatkan orang fakir atau orang miskin, yang mana orang tersebut mampu untuk bekerja, dan jika dia bekerja, dia bisa mencukupi kebutuhan dia, cukup kebutuhan dia, seandainya dia mampu bekerja, seandainya dia mau bekerja. Cuma orang ini malas, tidak mau bekerja. Dia punya kemampuan, punya skill, punya keahlian, cuma dia itu orangnya malas. Seandainya dia bekerja, ada kemauan, dia akan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bisa menghidupi kebutuhan, yang bisa menghidupi untuk dia dan untuk keluarganya. Maka orang yang seperti ini tidak boleh kita kasih zakat. Dan dia kalau faham bahwasanya dia itu adalah orang yang mampu, maka dia tidak boleh untuk mengambil zakat. Ini semua adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahillu shadaqatun li ghaniyyin wala lilidzi mirratin sawiyyin. Yang artinya tidak halal sedekah atau zakat bagi orang kaya, wala lidzi mirratin sawiyyin, dan juga tidak halal bagi orang yang kuat untuk bekerja. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, lafadznya adalah wala lidzi quwwatin muktasib, dan tidak halal zakat bagi orang yang kuat untuk bekerja. Maka kalau ada orang yang fakir, ada orang fakir atau ada orang miskin, tapi orang tersebut sehat wal afiyah, mampu untuk bekerja dan punya kemampuan untuk bekerja, tapi dia orangnya malas. Seandainya dia bekerja dan ada keinginan, dia akan bisa mencukupi kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya. Tapi karena dia malas saja, maka orang seperti ini tidak boleh kita kasih zakat. Kalau kita kasih zakat, berarti zakatnya tidak sah, harus membayar zakat kembali. Syarat yang ketiga adalah orang yang kita kasih zakat, orang tersebut nafkahnya bukanlah orang yang kita tanggung nafkahnya. Jadi orang yang kita kasih zakat bukanlah orang yang kita tanggung nafkahnya. Karena orang yang kita tanggung nafkahnya berarti orang tersebut orang yang kecukupan dengan biaya dari kita. Maka tidak boleh kita kasih zakat. Karena kalau kita mengasih zakat kepada orang tersebut, seakan-akan kita memberi zakat kepada diri kita sendiri. Karena kita berkewajiban
untuk memberikan nafkah kepada dia. Maka tidak boleh kita memberikan zakat kepada bapak kita, atau kepada ibu kita, atau kepada kakek kita, atau kepada nenek kita. Karena mereka adalah orang-orang yang wajib untuk kita beri nafkah kalau mereka tidak mampu untuk bekerja. Juga kita tidak boleh memberikan zakat kepada anak kita, baik anak laki-laki atau anak perempuan, seandainya mereka masih dalam tanggungan kita nafkahnya. Juga kita tidak boleh mengasih zakat kepada istri kita, karena istri kita yang wajib untuk memberi nafkah kepada dia adalah kita sendiri. Maka kita tidak boleh memberikan zakat kepada istri kita. Kalau seandainya kita memberikan zakat kepada istri kita, seakan-akan kita memberikan zakat kepada diri kita sendiri. Berarti kita telah, zakatnya tidak sah kalau membayar zakat untuk kepada mereka. Akan tetapi tidak diperbolehkannya membayar zakat kepada orang-orang tersebut, kepada istri kita atau kepada orang tua kita. Ini kalau memang memberikan zakat atas nama orang tersebut orang yang fakir, maka tidak boleh. Tapi seandainya jika bapak kita adalah seorang mujahid misalnya, bapak saya misalnya orang yang sedang jihad, sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia perang, maju ke medan perang sukarela, tidak menerima gaji atau tidak menerima bantuan dari pihak negara misalnya. Maka orang yang bapak kita yang sedang dalam keadaan perang seperti ini, boleh kita kasih zakat atas nama ghazin, atas nama fisabilillah, bukan atas nama fakir. Jadi perlu digarisbawahi, orang-orang yang nafkahnya wajib kita tanggung seperti anak kita, bapak kita, kita tidak boleh memberikan zakat kita kepada mereka kalau memang pemberian zakat tersebut atas nama bahwasanya mereka adalah orang fakir miskin. Tapi kalau mereka adalah orang, misalnya orang yang berjihad misalnya, atau orang yang gharim, orang yang punya hutang, maka boleh kita kasih zakat atas nama sabilillah atau atas nama gharim, bukan atas nama fakir miskin. Ini adalah untuk orang yang nafkahnya kita tanggung, maka tidak boleh kita membayar zakat kita kepada mereka. Kalau memang orang yang akan kita kasih zakat itu nafkahnya itu dicukupi oleh orang lain misalnya, apakah boleh kita kasih zakat? Kita lihat, kalau orang yang nafkahnya tersebut ditanggung oleh orang lain, nafkah yang diberikan oleh orang lain tersebut telah mencukupi dia, maka tidak boleh kita kasih zakat. Tapi kalau seandainya orang yang nafkahnya itu ditanggung oleh orang lain, dan nafkah yang diberikan kepada orang lain tersebut, yang diberikan oleh orang lain tersebut tidak mencukupinya, maka kita boleh memberikan zakat kepada mereka, karena mereka meskipun nafkahnya ditanggung oleh orang lain, tapi mereka tidak cukup. Misalnya kalau kita mendapatkan orang tua renta. Orang tua renta ini zakatnya misalnya orang tua renta ya. Orang tua renta ini misalnya si A. Si A ini mempunyai anak Zaid. Nah, si A ini kehidupannya ditanggung oleh Zaid. Cuma nafkah atau biaya yang dikasihkan oleh Zaid kepada bapaknya si A ini tidak cukup. Tidak mencukupi kehidupan dia sehari-hari, maka boleh kita kasih zakat atas nama fakir miskin. Atas nama fakir miskin. Kalau seandainya biaya atau nafkah yang dikasihkan Zaid kepada bapaknya si A ini sudah cukup, maka tidak boleh kita kasih zakat, berarti dia tergolong orang yang sudah mampu. Kemudian ada masalah yang disebutkan oleh para ahli fikih di sini, apakah boleh seorang perempuan, seorang istri memberikan zakat hartanya kepada suaminya? Jawabnya adalah boleh, bahkan sunnah. Diperbolehkan dan disunnahkan bagi seorang istri yang kaya. Jika istri tersebut kaya dan mempunyai harta banyak, jika suaminya itu fakir miskin, tergolong golongan fakir miskin, apakah ini mungkin, Ustaz? Mungkin saja. Kadang-kadang seorang perempuan kaya raya, suaminya miskin. Ada. Seandainya seorang perempuan
suaminya adalah orang yang fakir atau orang yang miskin, maka dia, perempuan tersebut, boleh memberikan zakatnya kepada suaminya, bahkan disunahkan. Bahkan disunahkan. Juga misalnya perempuan yang kaya raya ini mempunyai anak, dan anaknya ini adalah dalam golongan fakir miskin, maka boleh. Karena apa? Karena seorang perempuan dia tidak berkewajiban. Seorang perempuan tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Begitu juga seorang perempuan tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kalau suaminya miskin atau anak-anaknya miskin, maka mereka boleh, perempuan tersebut boleh memberikan zakatnya kepada suaminya tersebut dan kepada anak-anaknya tadi. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Zainab, sahabiyah Zainab, ini beliau adalah istri daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ayu jazi'u anni an unfiqa ala zauji wa aitam li fi hijri. Wahai Rasulullah, apakah boleh saya memberikan zakat atau memberikan nafkah kepada suami saya dan kepada anak-anak yatim yang saya tanggung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh. Walaha ajroni, dan kamu mendapatkan 2 pahala. Ajrul qarabati wa ajrus shadaqah. Boleh, dan kamu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala karena memberikan zakat kepada suami dan kepada anak-anak, berarti kamu telah menyambung atau memperkuat tali silaturahmi. Yang kedua adalah pahala dari sedekah dan zakat itu sendiri. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah, ali ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah, innama hum baniya. Faqala anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah saya mendapatkan pahala jika saya memberikan zakat kepada anak-anaknya Abi Salamah? Anak-anak tersebut adalah anak-anakku juga, karena Ummu Salamah ini sebelum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah nikah dengan Abi Salamah, dan dari perkawinan beliau, dari pernikahan beliau dengan Abi Salamah, beliau dikaruniai beberapa orang anak. Lah setelah suami beliau meninggal, yaitu Abu Salamah meninggal, kemudian habis iddahnya, Ummul Mukminin Ummu Salamah kemudian dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau meninggalkan anak-anak yatim, yaitu anak-anaknya Abi Salamah. Nah, Ummul Mukminin Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya boleh memberikan zakat dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah, yaitu anak-anak beliau sendiri dari suami beliau Abu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu boleh dan mendapatkan pahala sebagai ganti daripada nafkah yang telah kamu berikan kepada anak-anaknya Abi Salamah. Taib. Berdasarkan kaidah yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita tidak diperbolehkan memberikan zakat kita kepada orang yang nafkahnya wajib untuk kita tanggung. Maka dari kaidah ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita boleh memberikan sedekah kita kepada sanak dan handai tolan kita, kalau memang mereka nafkahnya tidak wajib untuk kita tanggung. Karena misalnya saudara kita, kakak kita, adik kita, atau paman kita, atau bibi kita, dan anak-anak mereka, semuanya nafkahnya tidak wajib untuk kita tanggung. Maka kalau kita
Kalau mereka fakir miskin misalnya, dan kita adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta sehingga kita berkewajiban untuk memberikan zakat, maka lebih baik zakat yang akan kita keluarkan ini kita kasihkan kepada mereka, kepada sanak saudara kita kalau memang mereka adalah orang fakir dan orang miskin yang berhak untuk kita kasih zakat. Bahkan memberikan zakat kepada mereka lebih utama dan lebih disunahkan. Lebih disunahkan. Semua itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, juga Imam Ibnu Majah, dari sahabat Salman bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal masakin shadaqatun wa 'ala dzil qarabati isnatani shadaqatun wasilatun. Yang artinya sedekah yang kita kasih kepada fakir miskin, yang kita berikan kepada fakir miskin adalah sedekah, mendapatkan pahala sebagai sedekah. Wa 'ala dzil qarabati, dan kalau sedekah atau zakat kalau kita kasihkan kepada orang yang masih punya hubungan saudara dengan kita, isnatani, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Shadaqatun, sedekah, pahala sedekah, pahala mengeluarkan zakat, wasilatun, dan pahala menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita misalnya kita mempunyai saudara kita, mempunyai saudara, kakak atau adik, paman atau bibi atau anak-anak mereka, yang mana mereka masih dalam golongan orang fakir miskin, kemudian kita mempunyai kelebihan harta, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan harta kepada kita dan lebih sehingga kita berkewajiban untuk membayar zakat, maka sebaiknya zakat tersebut kita kasihkan kepada sanak saudara kita yang membutuhkan. Dan ini adalah di samping kita mendapatkan pahala bersedekah dan zakat, juga kita mendapatkan pahala menyambung tali saudara. Menyambung tali saudara. Begitu juga syarat berikutnya untuk orang yang boleh kita kasih zakat adalah hendaknya orang tersebut bukan tergolong keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tergolong orang yang nasabnya sambung dengan Bani Hashim atau Bani Muttalib. Maka orang yang termasuk keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, maka mereka tidak boleh kita kasih zakat. Mereka adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna hadhihi shadaqatu innama hiya awsakhun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin." Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran manusia. Seperti yang telah kita terangkan pertama kali dalam pembukaan bab zakat, telah kita terangkan faedah dan arti daripada zakat itu sendiri. Telah kita terangkan bahwasanya termasuk hikmah kita diwajibkan untuk membayar zakat adalah bahwasanya zakat ini adalah bisa membersihkan harta kita dari segala kotoran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan bahwasanya sesungguhnya zakat-zakat ini adalah ausakhun nas, kotorannya manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin, dan kotoran-kotoran ini tidak halal untuk Muhammad, yaitu Rasulullah, dan tidak halal untuk keluarga Muhammad. Dan yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim adalah keturunan daripada kakek Rasulullah, yaitu Hashim bin Abdul Muttalib. Dan Muttalib adalah, Bani Muttalib adalah keturunan Muttalib, ya. Muttalib. Maka yang termasuk dalam golongan Bani Hashim di sini adalah misalnya cucu-cucunya Sayyidina Ali, baik cucu yang dari istri beliau Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, baik anak Sayyidina Ali tersebut berasal dari istri beliau Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, yaitu anak-anak atau cucu-cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, atau dari istri yang lain. Karena Sayyidina Ali ketika Sayyidina Fatimah sudah meninggal, beliau
nikah kembali, nah nikah lagi dengan beberapa perempuan dan punya anak juga seperti Muhammad bin Hanafiyah dan yang lainnya, itu adalah anak Sayyidina Ali dari istri selain Sayyidina Fatimah. Mereka termasuk dalam golongan Bani Hashim. Begitu juga anak-anak daripada saudara Sayyidina Ali seperti anaknya Aqil dan anaknya Fadl misalnya, atau anaknya Abdullah bin Abbas. Mereka semuanya tergolong Bani Hashim, keturunan mereka tergolong Bani Hashim dan tidak boleh untuk kita kasih zakat. Begitu juga keturunan Bani Muttalib seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah keturunan dari Bani Muttalib, maka Imam Syafi'i dan anak keturunannya tidak boleh untuk kita kasih zakat. Dan seperti dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma, putra daripada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, suatu ketika beliau mengambil sebiji kurma, yang mana kurma ini bertumpukan di dekat masjid. Kurma ini adalah kurma zakat. Ketika itu Sayyidina Hasan masih kecil, mengambil satu biji kurma terus dimasukkan ke mulutnya. Ketika itu Rasulullah SAW ketika melihat hal ini, maka beliau bersabda, kih. Nah, maksudnya kih itu maka disuruh untuk memuntahkan atau mengeluarkannya. Kemudian beliau berkata, amma sya'arta anna la na'kulu shadaqah. Wahai cucuku, kamu harus tahu bahwasanya ini adalah sedekah atau zakat, dan kamu adalah cucuku dan keluargaku tidak boleh untuk memakan zakat. Ini adalah hadis yang menerangkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim, yang mana mereka adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena zakat itu seperti yang saya terangkan tadi adalah merupakan kotoran dari harta orang Islam yang dikeluarkan zakatnya. Maka tidak boleh kita mengasih kotoran kepada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka. Sebagai penghormatan kepada Rasulullah, maka kita memberikan harta dari kita sendiri, bukan zakat, tapi harta yang bagus dari harta kita, bukan kita memberikan zakat kepada mereka. Cuma untuk zaman sekarang, pada ulama mutaakhirin seperti Imam Istokhri dan yang lainnya, beberapa ulama Syafi'iyah juga, Syekh Syarqawi dalam hasyiahnya, terus Imam Baijuri dan yang lainnya, beliau memperbolehkan memberikan zakat kepada Ahlul Bait atau kepada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan mereka kenapa? Karena dulu mereka tidak kita kasih zakat karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bagian khusus kepada mereka dari harta rampasan perang. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang telah kamu hasilkan dari rampasan perang, maka sesuatu tersebut seperlimanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan milik Rasulnya dan milik keluarga lidil qurba. Yang dimaksud dengan lidil qurba di sini adalah sanak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, wal yatama dan untuk anak-anak yatim, wal masakini dan untuk orang-orang miskin, wa ibnis sabil dan untuk orang yang bepergian. Jadi yang dimaksud dengan lidil qurba di sini adalah untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat bagian khusus dari rampasan perang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya suatu ketika sahabat Jubair bin Mut'im, beliau berkata, suatu ketika aku berjalan bersama Utsman bin Affan, berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
a'taita Bani Muttalib wa taraktana wa nahnu wa hum minka bimanzilatin wahidah. Wahai Rasulullah, Anda memberi bagian untuk Bani Muttalib dari harta rampasan perang, sedangkan Anda tidak memberikan kita, padahal kita dan Bani Muttalib adalah satu turunan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama Banu Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Wahai Jubair, wahai Utsman bin Affan, ketahuilah bahwasanya Bani Muttalib dan Bani Hashim adalah satu. Jadi harus diketahui bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan adalah cucunya Abdul Syams. Begitu juga Jubair bin Mut'im adalah cucunya Naufal. Dan Abdul Syams dan Naufal ini adalah saudara dengan Hashim dan Muttalib, yang mana mereka semuanya 4 orang ini adalah anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf, salah satu kakeknya Rasulullah, ini punya 4 orang anak. Yang pertama adalah Abdul Syams, yang mana Abdul Syams ini sahabat Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, cucunya Abdul Syams. Juga Naufal, anak yang kedua adalah Naufal, yang mana Jubair bin Mut'im adalah cucu daripada Naufal. Kemudian Muttalib, kemudian Hashim. Rasulullah adalah keturunan daripada kakek beliau Hashim. Nah, mereka ini 4 orang saudara anak daripada Abdul Manaf. Ya Rasulullah, kenapa kok Anda mengasihi Banu Muttalib, anak cucunya Muttalib, kok tidak mengasihi saya, cucunya Bani Abdul Syams dan cucunya Naufal, padahal kita semuanya satu keturunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah satu. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menyebarkan Islam di Mekkah, beliau mendapatkan rintangan yang sangat berat sekali dari orang Quraisy. Dan yang membantu beliau menghadapi rintangan-rintangan ini termasuk Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib dan keluarga beliau Bani Hashim adalah yang menjadi pelindung beliau, yang menjadi penghibur beliau. Sehingga Bani Hashim dan Bani Muttalib ini seakan-akan satu, sama-sama sepakat membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Bani Abdul Syams dan Bani Naufal, mereka berdua anak-anaknya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Islam jaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda penghormatan kepada segala sesuatu yang telah diberikan oleh Bani Muttalib dan Banu Hashim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi rampasan perang untuk mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyerukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah syarat-syarat orang yang boleh untuk kita kasih zakat. Yang pertama adalah al-Islam, orang tersebut harus orang Islam. Yang kedua, orang tersebut adalah orang yang tidak mampu untuk bekerja. Yang ketiga, orang tersebut nafkahnya tidak kita tanggung. Yang keempat, orang tersebut adalah orang yang bukan termasuk golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Cuma untuk ulama mutaakhirin, mereka memperbolehkan mengeluarkan zakat atau membagikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib dengan alasan yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya mereka tidak, untuk zaman sekarang, tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, dan ditakutkan kalau mereka tidak kita kasih zakat, maka mereka akan kesulitan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kekurangan. Maka sebagai penghormatan kepada mereka, boleh kita kasih zakat. Boleh kita kasih zakat. Ini adalah pendapatnya ulama mutaakhirin. Ada syarat yang kelima yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, orang yang kita kasih zakat bukanlah seorang hamba sahaya. Karena hamba sahaya, segala sesuatu yang berada atau yang dimiliki oleh hamba sahaya adalah milik daripada sayyidnya atau pemiliknya. Maka kita tidak boleh memberikan zakat kepada budak atau kepada hamba sahaya, karena budak tersebut hakikatnya adalah milik pemiliknya. Berarti kalau kita kasih zakat kepada seorang budak, seakan-akan kita memberikan zakat kepada pemiliknya, padahal pemiliknya adalah orang yang kaya. Kemudian setelah menerangkan syarat-syarat orang yang boleh kita kasih zakat, di sini Imam Abi Suja menyebutkan atau menerangkan kepada kita sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah. Jadi sedekah
yang wajib adalah zakat, kemudian sedekah yang hukumnya sunnah adalah sedekah biasa. Beliau mengatakan shadaqatu tatawu'i sunnatun. Sedekah tatawu adalah hukumnya sunnah. Wahya fi syahri Ramadan akad. Dan sedekah ini kalau kita keluarkan pada bulan Ramadan adalah lebih ditekankan. Wa yastahabbu tawsi'atu fihi, dan disunahkan untuk memperbanyak dan membiasakan diri untuk mengeluarkan sedekah. Jadi termasuk hal yang penting untuk kita lakukan adalah kita membiasakan diri kita untuk bersedekah meskipun sedikit. Khususnya bersedekah ketika kita dalam keadaan kesusahan. Karena kita mengharap dengan sedekah yang kita berikan kepada orang fakir miskin, Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kesusahan yang kita alami. Jadi para ulama menyarankan, mengatakan bahwasanya sedekah ini adalah sesuatu yang penting, dan lebih penting lagi kalau kita memberikan sedekah ketika dalam keadaan kesusahan, ketika dalam keadaan sakit, atau ketika dalam keadaan bepergian. Para ulama mengatakan sedekah ketika dalam keadaan sakit dan keadaan kesusahan itu lebih ditekankan, karena dengan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari kesusahan yang kita derita. Juga termasuk sedekah yang ditekankan adalah sedekah di tempat-tempat yang berkah. Seperti mengeluarkan sedekah di Mekah atau di Madinah. Jadi untuk calon-calon jamaah haji yang mau berangkat ke Mekah dan ke Madinah, jangan sampai lalai, jangan sampai kok di Mekah dan di Madinah itu ribut belanja. Perbanyaklah sedekah ketika Anda berada di Mekah dan di Madinah. Sedekah kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu orang Indonesia sendiri atau orang-orang lain, saudara-saudara kita Muslim yang kita temui di Mekah dan di Madinah. Karena sebuah amal itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau amal tersebut dilakukan di tempat-tempat yang berkah. Seperti kita melakukan sholat di Masjidil Haram, pahalanya akan lebih banyak daripada sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjidil Haram, pahalanya seperti sholat 1000 kali, atau kalau tidak salah 100.000 kali di tempat lain. Sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali seperti sholat di tempat lain. Maka begitu juga sedekah. Maka para ulama mengatakan sedekah di tempat-tempat yang berkah ini dianjurkan karena pahalanya sangat banyak sekali dan faedahnya akan kembali kepada orang yang bersedekah tersebut. Begitu juga sedekah di waktu perang, sedekah di waktu haji. Begitu juga sedekah di waktu-waktu yang mulia. Seperti sedekah pada hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita sekarang di akhir bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka mulai sekarang kita persiapkan sedikit rezeki untuk kita keluarkan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pada awal Dzulhijjah ini adalah hari yang mulia. Hari yang mulia. Seperti dalam hadis bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya di sana tidak ada amal yang lebih baik, atau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan hari yang lebih mulia dari 10 hari pada awal Dzulhijjah. Maka hari-hari yang akan datang, yaitu hari 10 hari pada awal Dzulhijjah, akan sebagai orang muslim yang benar-benar punya perhatian terhadap agamanya dan terhadap akhiratnya, mulai sekarang kita niati besok insyaallah pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita niat untuk memperbanyak sedekah. Mulai sekarang kita menabung sedikit demi sedikit untuk persiapan untuk kita kesedekahkan pada hari-hari tersebut. Juga sedekah pada hari-hari raya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita disunatkan untuk memperbanyak sedekah untuk memberikan idkhalus surur, untuk membahagiakan saudara-saudara muslim kita yang fakir miskin. Juga sedekah pada bulan Ramadan juga dianjurkan karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Maka pada bulan yang mulia ini jangan sampai kita lewatkan, kita tidak bersedekah.
Dan sebagaimana yang kita terangkan dalam kajian kita tadi, bahwasanya sedekah kepada handai tolan dan sanak saudara yang miskin itu lebih utama daripada kepada orang lain. Maka sedekah kepada sedekah kepada sanak saudara yang mempunyai permusuhan dengan kita itu sedekah yang paling mulia. Jadi ulama mengatakan bahwasanya kalau kita ada seteru atau ada ketidakcocokan dengan salah satu sanak saudara kita, maka kita datang ke dia, kita kasih sedekah dia. Kita kasih hadiah, kita kasih oleh-oleh misalnya. Kita datang ke rumahnya minta maaf. Ini adalah termasuk sedekah yang pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena sangat sulit sekali atau sangat berat hati kita mengeluarkan sedekah kepada orang yang kita benci. Ya. Dengan sedekah ini diharapkan orang tersebut akan sadar dan kita sendiri mawas dan sadar kembali untuk menyambung silaturahmi dengan saudara kita yang telah putus. Ya. Juga sedekah kepada tetangga yang mana tetangga ini masih punya hubungan saudara. Itu adalah sedekah yang lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan daripada orang lain. Jadi kalau kita mana yang didahulukan, sedekah kepada tetangga yang mana tetangga tersebut bukan sanak saudara, atau sedekah kepada saudara kita tapi jauh rumahnya. Maka di sini ulama mengatakan sedekah kepada saudara yang kepada orang yang masih mempunyai hubungan saudara yang rumahnya jauh lebih didahulukan daripada sedekah dengan tetangga yang dekat tetapi tetangga tersebut tidak punya hubungan saudara. Sedekah kepada tetangga yang dekat lebih baik daripada tetangga yang jauh. Jadi kita lebih mengutamakan tetangga kita yang dekat yang tidak punya hubungan saudara, lebih kita utamakan sedekah kepada tetangga kita yang dekat dengan rumah kita yang fakir, yang tidak mempunyai hubungan saudara, daripada orang fakir lain yang rumahnya jauh yang tidak punya hubungan saudara dengan kita. Ini adalah mengenai sedekah tatawu atau sedekah sunnah. Dan kalau kita mengeluarkan sedekah, maka harta yang kita keluarkan atau barang yang kita sedekahkan jangan sampai barangnya jelek. Kita seharusnya memberikan kepada fakir miskin sesuatu yang baik atau sesuatu yang kita senangi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu bisa menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Jangan sampai kok kamu atau kita memberikan sedekah kepada fakir miskin sesuatu yang tidak kita senangi. Makanan sudah jelek, sudah basi, kita kasihkan ke tetangga, jangan. Yang kita kasihkan ke tetangga adalah makanan yang masih fresh, yang masih baru. Yang barusan kita masak, kita kasihkan ke tetangga. Kalau kita masak daging misalnya, jangan kok tetangga itu dikasih tulangnya saja, tapi kasih dagingnya. Gitu. Maka kita kalau bersedekah, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang kita kasih sedekah, agar kita benar-benar bisa membiasakan diri kita untuk bisa bersedekah dengan ikhlas, dan untuk bisa membiasakan diri kita untuk berbuat zuhud atau berbuat sesuatu yang baik selagi kita berada di dunia, karena segala amal yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata adalah untuk sebagai tabungan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini bisa kita amalkan, sehingga ilmu kita tidak menjadi bumerang bagi kita, tapi menjadi syafaat untuk kita besok pada hari kiamat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina, wa yarzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.